Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kali ini yang bertemakan siap karakter bersama suara inspiratif pelajar. Jadi pada podcast kali ini saya akan membahas tentang pencapaian, tantangan, pengalaman yang ada di OSIS SMK Negeri 40 Jakarta. Nah, jadi di podcast kali ini saya mengundang dua bintang tamu, yaitu ketua OSIS dan perwakilan ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, jadi ini dia tamunya. Nah, bersama Flora dan Rashid. Boleh sapa ke penonton. Halo Sobat Sip. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Nah, jadi di sini kira-kira apa saja sih itu pengalaman yang pernah dihadapi dalam organisasi? Pernah gak ada kayak masalah-masalah gitu? Kalau pengalaman sih lebih banyak serunya daripada masalahnya sih. Untuk masalahnya itu biasanya saat kita ngadain event kayak yang Perisai kemarin, mungkin yang event yang besar gitu, mungkin hanya sebatas kayak miskomunikasi antar anggota ataupun perbedaan pendapat di antara anggota. Gitu. Dan juga benar sih yang dibilang sama Rashid, karena di situ karena posisi lagi puasa, terus juga kita juga mungkin keteteran juga dengan yang lain, karena di Perisai dan Sanat itu kan jadi satu hari gitu ya, terus juga kayak jadi 3, malah ibarat dalam seminggu tuh 3 event langsung besar gitu. Jadi kita harus banyak persiapan, dan ketika udah setuju tapi kayak ada lagi loh yang pengen harusnya harusnya begini gitu. Jadi kayak banyak banget masukan tapi kita nggak semuanya bisa terlaksana gitu. Terus gimana sih cara mengatasinya? Hal pertama yang kita lakuin tuh tentu yang pertama tuh kita buka diskusi. Jadi semuanya bisa terbuka untuk menyampaikan pendapatnya. Jika ada yang salah mungkin bisa dikasih saran atau pendapatnya. Jadi komunikasi harus tetap jalan di antara kita. Nggak boleh sampai terputus komunikasi saat menjalanin event-event gitu. Oh gitu ya. Nah, lanjut saja ke pertanyaan kedua ya. Nah, kan jadi ini kita pengen tahu ya. Kan OSIS itu suka dipanggil-panggil kayak buat pembina gitu, ada rapat. Nah, pasti tugas-tugas kalian ketinggalan kan? Nah, itu cara mengatasi agar tugas-tugas cepat diselesaikan itu bagaimana? Ya. Sebenarnya kita juga ngerasa karena emang kita juga sering dipanggil kan buat pembina dan kesiswaan. Mungkin cara pertama yang kita lakuin, kita bertanya sama guru yang bersangkutan langsung apa ada tugas yang dikasih di kelas saat kita tidak ada, dan mungkin jikalau guru itu tidak berkesempatan untuk menjawab pertanyaan dari kita, mungkin kita bisa bertanya kepada teman sekelas kita untuk bertanya tentang tugas, materi ataupun apapun itu yang disampaikan oleh guru yang mengajar. Kalau dari aku sih dari tim aku punya teman yang terus juga yang saling punya semangat belajar, dan juga aku harus inisiatif buat nanya. Karena apa? Karena kan ini kan salah satu resiko gitu mengikuti organisasi dan masih di sekolah gitu. Jadi harus menyeimbangkan antara urusan sekolah dengan urusan organisasi. Selain inisiatif pada teman untuk bertanya tugas, terus juga aku harus yang namanya atur time management aku. Bagaimana aku harus mengutamakan prioritas aku, yaitu sekolah, dan organisasi ini sebagai pengalaman aku membuka jati diri aku. Gitu sih. Oke, baik gitu ya. Lanjut saya ke pertanyaan terakhir. Nah, jadi kira-kira apa saja pencapaian terbesar yang diraih oleh OSIS? Nah, dan bagaimana perasaan Anda saat mencapainya? Untuk pencapaian terbesar bagi OSIS saat ini mungkin saat event pesantren Ramadan dan Perisai kemarin, karena emang acaranya tuh berderetan. Jadi pesantren Ramadan 3 hari langsung dilanjut dengan acara Perisai, dan itu dilakukan saat bulan puasa, di mana kita juga kan puasa ya. Jadi mungkin agak capek gitu sih. Tambah lagi di situ kan juga pembelajaran kan masih berlanjut. Jadi kita benar-benar yang kayak dalam waktu singkat itu kita memikirkan 2 acara tersebut di minggu itu sendiri. Oke, baik. Jadi kalau nasihat dari Acit untuk teman-teman sekolah lain gimana sih? Mungkin dari saya dulu ya, mungkin tetap semangat, karena emang kita juga pasti tahu kalau sesuatu yang kita kejar juga pasti bakalan kita raih mungkin suatu saat nanti. Jangan pernah takut gagal, terus percaya sama proses yang kita jalani, jadi jangan pernah menyerah. Baik.
Kalau dari Flora? Kalau dari aku ini pegangan aku sih saat aku lagi susah ataupun lagi ngerasa kehilangan arah. Pegangan aku cuma satu kata-kata ini dari ayah aku. Itu dia bilang jangan pernah takut untuk selalu mencoba. Karena dengan mencoba itu kita tak akan pernah tahu hasilnya, dan jangan takut karena Allah tuh selalu sama kita. Gitu Betul kan. banget. Ya. Baik, terima kasih atas nasihatnya ya. Nah, kan kakak udah minta nasihat dari kita berdua. Sekarang giliran kakak nih nasihatnya gimana sih buat pelajar-pelajar yang merasa kehilangan arah? Baik. Nasihat dari kakak sih singkat saja. Terus kejar apa yang kalian raih. Keren banget sih itu kata-katanya sih ya. kata-katanya. Wah, Wah, kata-kata emang. ini nih quotes-nya mantep banget. Ya, dari Aceh Ci. Oke. Deh. Ya, jadi segini saja podcast kita hari ini. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Flora dan Acit. Iya, sama. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi motivasi untuk kalian semua. Nah, saya Syawal sebagai host pada acara hari ini. Sampai jumpa di podcast di kemudian hari. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Dadah, sobat sip.